Yang jelas kami selaku pengurus BUMDesma Payung Baja Berdikari ini banyak sekali mengalami kendala, Pak. Jadi karena sekarang kegiatan usaha kami itu peternakan sapi, terus sewa molen dari tahun ke tahun juga mengalami penyusutan karena kemarin ada pandemi, jadi molen pemasukan molen agak berkurang sangat drastis. Terus ada beberapa hal kejadian yang di luar dugaan kita karena itu sifatnya adalah nyawa, jadi katanya ada yang punya, jadi ya bagaimana rasanya ya. Jadi untuk BUMDesma Payung Baja Berdikari ini pendapatan karena ada beberapa musibah yang menimpa. Kemudian kami terus berusaha sekeras mungkin dan sekuat mungkin untuk berusaha agar BUMDes tetap berjalan, bahkan mempertahankan aset modal yang panjenengan atau Bapak Kepala Desa berikan kepada kami sesuai dengan voksi, sesuai dengan tujuan dan niat kita bersama membuat BUMDesma ini agar lebih maju, ada peningkatan dalam artian ada PADS-nya, karena bagaimanapun BUMDes ini adalah tujuannya berbisnis, berbasis bisnis, itu mencari keuntungan. Maka itu kami tetap bekerja keras semampu dan sekuat kami untuk menjalankan usaha tersebut. Bahkan kadang-kadang kami sampai meninggalkan kegiatan usahanya sendiri demi urusan BUMDesma, itu kami lakukan. Namun demikian hasilnya masih kurang bagus. Kami mohon maaf karena keterbatasan kami dari segi SDM-nya, terus dari segi kemampuannya yang lain yang kurang menunjang. Kendala kami di lapangan itu sekarang sudah mulai agak susah. Susahnya kayak gini, ketika awal-awal kita berdiri, kita memberikan marok sapi maring wonge, berikan keuntungan yang menjanjikan. Tapi ketika mereka yang biasa kita titipi hewan sapinya itu sudah mulai pinter, Pak. Jadi sekarang mulai modal sendiri. Ya, jadi kita titipi sapi, wah harus nggak mau lah. Bagi hasil soalnya sih, kalau saya modal sendiri kan keuntungannya sendiri. Akhirnya mereka sudah kayak semacam menghindari loh, langsung marah sih lah, badinya bagi hasil lah. Bahkan itu kita lakukan sampai menurunkan ini, Pak, menurunkan apa sih yang tadinya 50-50 30 sekarang sampai 55 sama berapa, 45. Iya, kita terima 45. Itu kita susah mencari dari 3 desa, kita muter-muter di beberapa yang Ulon, kita muter di Baraletan, kita muter di Bangkal. Mereka sudah pandai berternak sendiri, akhirnya mereka tidak mau yang ngurus yang punya kita, yang punya BUMDesma ini. Jadi kendalanya seperti itu. Sampai kemarin uang kita tidak tidak dibelanjakan karena kita mencari muter-muter sing kira-kira minggu sing pintar minggu, terus hasil bisa dipercaya. Ada beberapa orang yang kenalan dari kami, mungkin dari desa lain, mereka menawarkan, tapi dia tidak mau. Ini desa kawasan, masa desa kawasan itu kan meliputi desa Bangkal, terus Sebarawetan, Gerawayu Ulun, yang minggu sapi masa aku mau ditawar atau orang mau ataupun orang-orang ampunya lain, nanti bagaimana bisa bertanggung-jawaban. Karena contoh misalkan kayak kemarin kejadian ada sapi yang meninggal, yang kedua sapi yang lupa, kakinya lupa, terus dia tidak mau makan karena merasa bertangan sakit. Sudah kita datangkan dokter berkali-kali, dokter hewan khususnya, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya kita jual dengan harga yang sangat rendah, tidak sesuai dengan itu.
Lah kalau kita mau diternakan ke tempat lain, ke desa lain itu merasa khawatir Pak, karena rata-rata pengelola sapi itu tidak hanya mengelola sapi milik Bundesma saja, tapi mereka juga punya sendiri. Jadi ketika kita menitipkan barang di sananya, agak khawatir juga, ada orang topeng atau gimana gitu. Jadi menurut saya itu beberapa kendala yang perlu saya sampaikan kepada kepala desa, kepala desa selaku komisaris. Juga ada perusahaan di akses barang seperti molen itu kan sudah mulai banyak yang rusak, jadi perlu servis, jadi ada pengeluaran tambahan itu ya, biasa lah. Saya kira dari saya selaku ketua Bundesma ini tidak menyampaikan, nanti untuk laporan keuangan, neraca keuangannya disampaikan oleh beliau Bapak Triyono selaku sekretaris, dan mungkin bisa dibantu Pak Harto selaku benar. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat TA Kabupaten Cilacap yang saya hormati Ibu Kasih Bunur, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Witara Payungulon, Jepara Wetan, Bangkal selaku komisaris Bundes, ya, komisaris dan pengawas Bundesma Payung Gereja Berdikari. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus dan juga ketua dan bapak ibu semuanya yang saya hormati dan berbahagia. Langsung saja saya akan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh ketua Bundesma Bapak Sukirno. Sebelum saya ke laporan, ini adalah profil Bundes kami Pak. Ini Bundes Payung Baja Berdikari, tanggal berdiri tanggal 19 Mei 2019. Berarti ini sudah 5 tahun ya Pak? Ya, 4 tahun. 4 tahun berarti sudah mendekati reorganisasi ya. Seperti itu, sudah mendekati pensiun. Ini struktur organisasi, ketuanya Bapak Sukirno, kemudian sekretarisnya saya Triyono, bendaharanya Bapak Suharto di sana. Kemudian ini unit jasa sewa Mas Miftahul Anwar juga hadir di sini. Kemudian di jasa peternakan Ibu Mina. Kemudian di Saprodi Mas Amin Fauzi kebetulan berhalangan hadir, jadi tidak bisa hadir di sini. Ini adalah profil Bundes kami, dan kami juga kemarin sudah mencoba mendaftar badan hukum, tapi kami masih revisi, jadi belum clear. Nanti saya akan minta bantuan kepada teman-teman pendamping agar bisa sukses. Ya, kemudian ini perjalanan dalam 1 tahun dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa untuk pendapatan molen dulu memang lumayan banyak, tapi karena kemarin ada pandemi, jadi itu pendapatan molen itu dari 1 tahun itu banyak yang nihil, jadi hanya terkumpul 3.100.000. Kemudian dari pendapatan sapi, karena kemarin kami sapi ada 5. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak
ketua bahwa yang dua ini kena penyakit PMK, yang satu kakinya, yang satunya itu mulutnya. Jadi kemarin kita jual rugi, dua hanya 15 juta. Jadi yang tiga ini, dari yang tiga ini keuntungannya 8.250.000. Totalnya dalam 1 tahun itu 11.350.000. Kemudian untuk pengeluaran kemarin untuk perawatan molen itu 445.000. Kemudian untuk perawatan sapi sama peternaknya itu 2.500.000. Kemudian untuk acara musdes dan lain-lain, ini pengeluaran total 6.530.000 rupiah. Jadi untuk periode tahun ini rugi laba yang ada di Bumdesma pendapatan 11.350.000, kemudian pengeluaran ada 6.530.000. Rugi labanya ini hanya 4.820.000. Jadi untuk tahun ini kami mohon maaf kepada Komisaris Desa Jepara Wetan, Bangkal, dan Widara Payung Kulon. Untuk rugi laba hari ini tahun ini tidak dibagikan, Bu. Jadi ini saya kembalikan ke modal. Kira-kira dari bapak-bapak kepala desa selaku komisaris berkenan, karena kemarin kita sudah rugi 2, Pak. Jadi keuntungan, jadi termasuk kami para pengurus juga, iya seperti itu, orang gajian, ya seperti itu. Ya, kemudian ini adalah neraca keuangan BUMDes kami, Bu. Ini 3 molen itu dulu beli itu satunya 14 juta, karena sekarang sudah 4 tahun. Jadi saya ini tanya-tanya dengan ini kira-kira ini harga 1 unitnya itu berapa, kisaran berapa? Itu kisaran 5 juta. Jadi ini dihitung kisaran 15 juta untuk 3 molen. Kemudian uang cash yang tadi sudah disampaikan Pak Kirno, ini yang arep golet sapi, golet wonge sing ngingu angel, ini masih ada 18.070. Kemudian kita masih punya 2 ekor sapi di Desa Widara Payung Kulon. Kemarin beli 2 36 juta. Kemudian di Bank Jateng 23.620.000. Jadi untuk aset keuangan di Bumdes Payung Baja Berdikari masih 92.690.000. Kemudian untuk keadaan keuangan ini masih 41.690.000. Jadi kalau untuk beli sapi 2 lagi ini masih bisa, Bu. Ya, masih lebih. Ya, nak tuku sing cilikan ya oli teluk. Ya, seperti itu. Ya, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini saya tayangkan ini keadaan sapi yang waktu itu PMK. Ya, ini sapinya, Pak, Bu. Ini 2 hari kena langsung tidak mau makan, akhirnya kering. Iya, padahal ini sudah laku 25 juta, Bu. Ini sudah laku 25 juta. Ini kena PMK. Jadi lidahnya itu ada semacam kayak korengan, jadi nggak bisa makan.
Lah daripada kami tahan berminggu-minggu nanti tambah kering, tambah mati ora payu, akhirnya kami jual murah 10 juta. Iya,